Oke, kita berjumpa lagi untuk membahas tentang aku pribadi yang unik. Teman-teman tentu pernah mendengar kata unik ya. Dalam pelajaran SMP pun kalian pasti sudah pernah membahas tentang aku pribadi yang unik. Maka pada kesempatan hari ini kita juga akan mendalami kembali tentang aku pribadi yang unik. Baiklah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pada akhir pelajaran diharapkan nanti kalian mampu menganalisis diri sebagai makhluk pribadi yang unik sehingga bisa menerima diri sebagai wujud syukur melalui pengamatan atas keberadaanmu sebagai manusia yang unik dalam kehidupan sehari-hari. Maka baik Davin maupun Orealta diharapkan nanti bisa menemukan keunikan-keunikan dalam diri sehingga pada akhirnya mampu menerima keunikan itu dan sebagai wujud syukur bisa memperkembangkan keunikan-keunikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelumnya mari kita simak bersama video yang linknya sudah saya bagikan. Silahkan dibuka di browser kalian masing-masing. Lalu kemudian jawablah beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana kesan kalian ketika melihat video tadi? Kemudian apa yang dialami oleh Adul dalam kisah tadi? Apa yang mendorong Adul sehingga bisa mengubah keterbatasan yang dia miliki menjadi sebuah kekuatan? Lalu nilai-nilai positif apa saja yang dapat kalian pelajari dari pribadi Adul? Jika sudah, kalian bisa menuliskan di buku kalian masing-masing, oke? Setelah tadi kita melihat video tentang Adul dan kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana, nah kita akan melihat mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan yang ada dalam diri kita masing-masing. Maka sekarang waktunya bagi kalian untuk melihat kekuatan dan keterbatasan menurut pengamatanmu sendiri terhadap situasi yang kamu alami dalam dirimu. Kemudian yang kedua, kita bisa bertanya kepada teman tentang kekuatan dan keterbatasan yang mereka lihat dalam diri kita. Ini untuk apa? Untuk memperkaya atau bisa juga untuk semacam mengecek gitu ya. Kalau misalnya nih, oh Davin merasa aku tuh orangnya pemalu. Apakah benar menurut Orielta Davin pemalu? Nah, kita akan bisa melihat itu. Maka silahkan identifikasikanlah kekuatan dan keterbatasan yang ada dalam diri kalian masing-masing, baik menurutmu sendiri maupun menurut apa kata teman. Jika sudah menemukan kekuatan dan keterbatasan yang ada dalam dirimu, jika kalian sudah selesai mengidentifikasi itu tadi ya, baik dari dirimu sendiri maupun dari pendapat temanmu, maka silahkan buatlah kesimpulan tentang kekuatan dan keterbatasanmu. Oh, misalnya kamu menemukan fakta baru, boleh ditulis, oh ternyata saya itu menurut teman saya orangnya mudah bergaul. Padahal kamu merasa ini selama ini tidak mudah bergaul. Tapi kalau kamu lihat-lihat kembali, ternyata kamu memang mudah bergaul. Kamu bisa menuliskan pada kesimpulan itu. Atau kamu bisa menuliskan hal-hal lain yang kamu temukan dari hasil identifikasi tadi. Kemudian, tuliskan juga dua niat yang akan kamu lakukan secara konkret yang berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan. Misalnya berkaitan dengan kekuatan, oh saya akan mengembangkan kekuatan saya ini, misalnya kemampuan saya untuk public speaking misalnya. Davin kan wakil ketua OSIS ya, jadi misalnya, oh saya perlu mengembangkan kemampuan public speaking saya. Kemudian sebaliknya, keterbatasan itu tentu adalah sesuatu yang bisa menghambat. Maka tuliskan juga satu niat yang berkaitan dengan keterbatasan. Oke, biar gampang, silakan dua niat itu adalah satu untuk sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan, satu yang berkaitan dengan keterbatasan. Baiklah, kita sudah melewati dua proses tadi ya, kita sudah melihat video, kita sudah belajar dari tokoh yang bernama Adul, lalu kemudian juga sudah mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan kita, lalu kemudian menyimpulkan, bahkan sampai pada membuat niat.
Kalau teman-teman membaca sebuah buku tulisan Alan Downs yang berjudul The Half-Empty Heart, A Supportive Guide for Breaking Free from Chronic Discontent, kalian akan menemukan beberapa hal. Misalnya, di sana dia mengatakan pesan-pesan dalam hal untuk mengembangkan kekuatan atau juga mengembangkan keunikan yang ada dalam diri. Itu pesan yang pertama adalah ubah sikap pesimistis menjadi realistis. Jadi ketika kita berhadapan dengan sebuah keunikan kita, itu yang harus kita lakukan adalah realistis. Bukan kemudian lalu mudah menyerah, oh aku tidak bisa ini, ya sudahlah, itu namanya pesimis. Tetapi ketika kita melihat sesuatu itu dengan realistis, oh aku tidak bisa ini, maka aku harus belajar realistis. Ubah sikap menunda menjadi pemikir yang dalam. Kita itu kan hobi banget ya kadang-kadang menunda, misalnya saya tuh belum bisa ini, tapi besok lagi belajarnya besok lagi Tapi kita perlu memikirkan, kalau aku nggak bisa ini, nggak bisa A, B, C misalnya ya, kemudian kita pikirkan, saya kalau nggak bisa ini, apa sih ruginya buat saya? Apa sih untungnya buat saya? Nah, dari situ kita akan memiliki motivasi, ya kan? Kemudian ubah sikap suka mencela diri sendiri menjadi analitis. Ini ya yang biasanya tidak disadari oleh orang itu suka mencela dirinya sendiri. Misalnya, oh aku tuh nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Ya sudah. Tapi yang perlu kita lakukan adalah, saya nggak bisa ini karena apa? Penyebabnya apa? Faktor yang menyebabkan apa? Sehingga kita bisa menganalisis, oh kekurangan-kekurangan, keterbatasan-keterbatasan, kelemahan-kelemahan yang ada dalam diriku itu karena ini disebabkan oleh sesuatu. Maka kalau penyebab itu bisa kita temukan, kita bisa menemukan jalan keluarnya. Kemudian pesan yang terakhir menurut Alan Downs itu adalah ubah sikap impulsif menjadi spontan. Jadi kadang-kadang kita itu kalau berhadapan dengan bahaya itu kan kemudian melindungi diri gitu ya. Kadang-kadang udah nggak usah aja gitu. Tapi ketika kita punya sikap spontan yang aku nggak bisa, aku mau belajar. Kespontanan itu yang akan membantu kita untuk mengembangkan diri. Maka mulai sekarang kita bisa belajar menjadi orang yang realistis, mulai menjadi orang yang pemikir mendalam, menjadi orang-orang yang bisa menganalisis, dan menjadi spontan. Supaya kita mampu mengembangkan keunikan-keunikan yang ada dalam diri kita, terutama berkaitan dengan kekuatan. Teman-teman, Davin dan Orielta, keunikan manusia yang kita temukan dalam fakta kehidupan kita melalui pengamatan kita sehari-hari, terutama tadi yang sudah kita lakukan, keunikan dalam diri kita, itu ada dalam kitab suci. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Di mana kita bisa menemukan bahwa manusia itu unik dalam kitab suci. Yang pertama, silakan kalian bisa buka Kejadian 1 ayat 26 ya. Bahwa Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kita sering mendengar, kita diciptakan sebagai citra Allah. Silakan dicek dalam kitab Kejadian. Kemudian dalam kitab Mazmur, bab 8 ayat 7, Allah menjadikan manusia berkuasa atas buatan Tuhan. Segala-galanya telah diletakkan di bawah kakinya. Kita itu adalah makhluk yang paling istimewa. Karena kita diberi kuasa untuk menguasai ciptaan Tuhan yang lain. Tentu saja menguasai di sini bukan menguasai yang bersifat negatif ya, tetapi yang bersifat positif. Kemudian dalam Kejadian 2 ayat 7 kita juga menemukan Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kita ini diciptakan oleh Allah. Jadi Allah itu bekerja secara khusus untuk menciptakan manusia. Jadi kita menemukan juga keunikan ini dalam kitab suci. Baiklah, yang terakhir ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada beberapa hal yang bisa kita rangkum bersama. Yang pertama, kita sadari bahwa manusia itu adalah pribadi yang unik, unus, satu-satunya. Tidak ada satu orang pun yang punya kesamaan dengan orang lain. Yang kedua, setiap orang itu pasti mempunyai kekuatan dan keterbatasan.
Menurut Aristoteles, manusia itu akan bahagia jika ia secara aktif merealisasikan bakat-bakat dan potensinya. Kita itu akan punya rasa kepuasan tersendiri ketika kita mampu untuk mewujudkan apa yang menjadi kemampuan dan potensi kita. Kemudian, kemampuan dan bakat adalah anugerah Tuhan, ya kan? Dalam kitab suci itu sering disebut sebagai talenta. Kalian bisa ngecek di Matius 25, ya kan? Kemudian, manusia harus mampu mengembangkan potensinya sebagai seorang individu yang unik. Kita diberi potensi, kita diberi bakat, kita diberi kekuatan, kita diberi kemampuan, itu perlu kita kembangkan. Maka sebagai seorang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima, dan bangga, dan percaya diri, Yesus itu menjadi teladan yang paling utama dan pertama. Baik, sampai di sini pendalaman kita mengenai aku pribadi yang unik. Silakan nanti ketika ada pertanyaan, kalian boleh mengirimkan itu dalam chat ya. Terima kasih, kita akan berjumpa kembali dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Selamat pagi.